Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pecinta anggrek. Jumpa lagi di channel Taman Orchid. Dalam kesempatan kali ini saya sudah berkunjung di kebunnya Ibu Endang Surahman. Dan sebelumnya saya ucapkan selamat datang bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini. Dan yang pasti dalam channel ini nantinya ada beberapa hal yang menarik, informasi seputar dunia anggrek, baik itu promo, tips perawatan, dan lain sebagainya. Dan bagi teman-teman yang kemarin-kemarin ataupun dulu-dulu pernah menanyakan kepada saya di mana itu lokasi kebunnya Ibu Endang Surahman di Dadaprejo itu, mendingan langsung saya tunjukkan saja ya. Lokasinya di sebelah sini. Jadi Ibu Endang Surahman ini di daerah Dadap Tulis, Kota Batu. Ada tiga greenhouse, yang itu nomor 1 ini saya yang dahulu dibangun, yang ini 1, kemudian 2 dan 3. Nah 2 dan 3 itu baru diisi dan baru jadi. Nah lokasinya seperti ini kawan. Yang pasti daerahnya sejuk, asri, dan tenang. Kalau teman-teman berkunjung ke daerah Batu ataupun dari manapun, biasanya menuju Malang nanti ke Batu. Kalau dari sana, dari timur itu dari Sengkaling ya, kemudian ketemu Desa Areng-Areng, kemudian Anda masuk ke daerah Dadaprejo. Dadaprejo itu tepatnya Dede Orchid Nurseri, itu kalau dari timur. Nah ini menuju ke barat, langsung Anda bisa menuju Kota Batu. Nah ke sana Kota Batu. Oke, langsung saja karena sudah berada di kebunnya Ibu Endang Surahman di daerah Dadap Tulis. Kita langsung masuk saja. Di sini saya akan memaparkan beberapa perawatan untuk menjaga tanaman anggrek kita bebas dari penyakit kuning dalam daun ya, yang sering kita keluhkan di daun maksudnya. Kemudian juga biar bebas dan tidak rentan terkena jamur. Biasanya kalau anggrek terkena jamur itu kita bisa mengindikasikannya. Indikasinya bisa kita lihat dari daunnya. Nah, hal yang terpenting selain pemupukan ataupun pemberian obat fungisida apapun mereknya, bisa Antrakol, kemudian Alika, kemudian Skors dan sebagainya, itu kita juga harus memperhatikan beberapa peletakan dari beberapa pot tanaman anggrek kita terhadap tanaman lainnya. Nah, kalau di sini merupakan skala besarnya. Jadi penempatan pot atau penempatan satu tanaman anggrek terhadap tanaman lainnya itu harus diberi ruang seperti yang ada di sini ya. Coba kita lihat. Jadi antara jarak satu pot dengan pot yang lain itu ada ruangnya. Nah ini sangat bagus sekali buat anggrek ya, karena seperti standar perawatan anggrek yang ada di Kota Batu ataupun Malang itu 60% sampai 75% adalah cahaya, kemudian selebihnya udara dan air. Nah kita beri ruang penempatan pot satu dengan pot yang lainnya seperti yang ada di depan ini. Ini merupakan tatanan agar sirkulasi udaranya biar lancar, sehingga ketika dilakukan penyemprotan, penyiraman ataupun pengobatan itu biasanya kan ada air yang menggenang kayak gini ya, ataupun daunnya sudah basah. Ini kalau sirkulasi udara tidak lancar, ini akan menyebabkan daun menjadi lembab. Nah kelembaban itu nanti akan mengendap ke sela-sela daunnya dan mengakibatkan bosok. Begitu juga ketika kita melakukan pengobatan ataupun pemupukan terhadap anggrek yang kita punyai, agar penyiraman yang kita lakukan atau pengobatan ataupun pemupukan secara merata biar mudah diserap oleh tanaman anggrek itu sendiri. Sirkulasi udara sangat membantu untuk penyerapan nutrisi yang sudah kita berikan. Jadi tip yang pertama agar terhindar dari penyakit kuning pada daun ataupun batang ataupun jamur juga, kita harus memberi ruang atau sela-sela yang ada pada tanaman kita seperti yang ada di depan saya ini. Nah berhubung Ibu Endang Surahman ini dulunya di kebun yang satu ini sudah penuh ya, maka dari itu beliau membuat lagi yang belakang sana. Nanti kita ke sana juga.
Ini aslinya full ya, baik itu mulai dari remaja, kemudian pradewasa sampai banyak yang berbunga seperti ini, aslinya full. Dan yang pasti ruang-ruang sebelum seperti ini itu sangat rapat sekali. Dan ini beberapa indukan jumbo yang sudah dipindah dari rumahnya Ibu Endang Suraman di daerah Malang sana di Dinoyo. Kemudian di bawah sini di daerah Dadap Rejo ini ataupun Dadap Tulis. Karena di sini sejuk ya, sebagaimana nuansa yang di luar tadi, dan penempatan dari greenhouse untuk tanaman anggrek yang ada di sini sangat sesuai standar ya. Jadi suhu, cahaya, air dan udara sangat diperhatikan di sini. Nah, seperti ini ya. Ini sangat bagus sekali untuk penempatan dan perawatan anggrek kita. Jadi usahakan apapun jenis anggrek kita, terutama yang koleksian ya, itu sangat kita sayangkan kalau perawatannya kurang maksimal. Apalagi kalau kita beli online secara tidak langsung, kita harus menanyakan secara langsung awal mula pengambilan ataupun pembelian produk tanaman anggrek kita. Nah, di sini. Pak, ini nyiram apa mupuk, Pak? Nah, ini mupuk ya. Ini sedang dipupuk oleh Pak Dul. Ini sangat rimbun-rimbun sekali, dan seperti inilah kondisi dari peletakan koleksian anggrek yang ada di Ibu Endang Suraman. Sangat banyak sekali. Oke, seperti ini ya. Itu salah satu tips yang ada di kebunnya Ibu Endang Suraman di Kota Batu. Oke, kita coba keluar ya. Kita langsung menuju kebun yang nomor 2 dan yang nomor 3. Nah, ini kita keluar ya, menuju kebun sebelahnya. Sambil kita melihat nuansa pagi hari yang sangat cerah ini. Sebagaimana yang sudah saya singgung, ini sebelumnya ini sawahan ya, persawahan, daerah persawahan, karena kebun barunya Ibu Endang Suraman baru berdiri. Nah, langsung saja kita masuk. Nah, ini sangat tenang sekali dan asri nuansanya. Coba kita masuk sini dulu ya, karena yang kebun di sini belum dibuka. Nanti saya mintakan kuncinya. Kita langsung di sini aja. Assalamualaikum. Ikut ngerekam, Mas. Nah, inilah kebun kedua dari Ibu Endang Suraman. Nah, ini sangat padat sekali. Padat ya tanamannya. Ini disiram apa dipupuk, Mas? Oh, pupuk ya. Mau dilakukan pemupukan juga. Dalam 1 minggu berapa kali pemupukannya, Mas? Selasa, Jumat 2 kali pemupukan ya. Oh iya. Di sini jadi pemupukannya 2 kali karena skalanya besar, dan selain dipupuk juga ini hampir tiap hari disiram, karena kalau kita mempunyai anggrek sebanyak ini, kalau kita tidak menyirami itu dikhawatirkan nutrisi dari tanaman kita juga kurang begitu baik dan tidak maksimal nantinya, karena di samping skalanya besar dan untuk jual beli perawatannya pun harus ekstra, jadi tidak pas dipupuk saja. Akan tetapi saya sering melihat di sini hampir tiap hari disirami. Begitu juga yang terjadi di Dedek Orchid Nursery. Nah, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, di sini ruang-ruangnya ya, jarak antara satu tanaman ke tanaman yang lain ini hampir berdekatan. Karena stoknya yang banyak, ini bisa juga mengakibatkan mudah terkena penyakit kuning, kemudian jamur, karena sirkulasi udara yang ada di greenhouse ini jika kita tata begitu rapat dari satu pot ke pot yang lain, tidak begitu lancar sirkulasi udaranya. Jadi usahakan jangan terlalu rapat biar sirkulasi udara yang dibutuhkan oleh anggrek kita biar lancar. Nah, ini sangat rapat sekali, namun plantnya sehat-sehat. Kita bisa melihat di sini akarnya sangat banyak ya, sangat banyak, dan pertumbuhannya bagus meskipun
ada beberapa daun yang kuning, namun ini tidak semuanya terkena penyakit karena yaitu banyaknya stok ya, banyaknya stok di sini, sehingga antara satu pot ke pot yang lain membuat ruang yang begitu sempit. Namun kondisinya sehat, akarnya pun sehat. Ini kita bisa lihat ya, kondisi akar dari beberapa plant yang ada di sini sangat sehat. Meskipun beberapanya ada yang daunnya kuning, namun ini tidak sampai menyebar. Nah, ini merupakan faktor yang sangat penting sekali, yaitu sirkulasi udara dari tempat yang kita gunakan untuk perawatan anggrek. Oke, ini sangat banyak sekali. Kalau yang ini deretan yang berbunga dan dewasa. Kemudian kita lihat ayo ke remaja. Nah, ini remaja yang baru dipindah dari rumahnya Ibu Endang Surahman ke daerah Dadap Tulis. Sangat hijau sekali dan sangat sehat. Ini sangat rapat sekali. Rapat ya, namun sehat-sehat. Karena mungkin perbedaan kita kalau hanya mengoleksi beberapa, itu kita bisa intens dan kita bisa memaksimalkan perawatan kita setiap hari. Nah, kalau kita sudah mempunyai skala besar seperti ini, barangnya banyak, kebunnya juga harus banyak. Nah, namun yang terjadi kalau terlalu rapat seperti ini selayaknya nanti kalau kita membeli remaja dari sini ya, ini kita bisa langsung memberikan ruang terhadap plant satu dengan plant lainnya agar tidak rapat-rapat seperti ini. Ini salah satu tip yang bisa menjaga tanaman kita bebas dari penyakit kuning, baik itu karena genangan air yang masuk ke celah-celah daun ataupun karena kurangnya sirkulasi udara di tempat penaruhan anggrek kita. Jadi harus ditata seperti ini, antara satu pot dengan yang lain harus kita kasih ruang. Plantnya seger-seger di sini. Kalau yang di kebun 2 ini seperti ini ya. Jadi tidak ada paranet, hanya UV saja. Hanya UV. Di sekelilingnya itu masih asri dan sawah-sawahan, dan yang pasti sangat bisa membantu pertumbuhan anggrek itu sendiri. Oke, setelah kita dari kebun kedua, kita coba ke kebun ketiga ya. Kita lihat koleksiannya. Oke, kita langsung masuk saja. Ini sudah saya buka ya. Nah, ini kondisi baru dari greenhouse barunya yang ketiga miliknya Ibu Endang Surahman. Banyak sekali varian yang ada di sini, mulai dari indukan Phalaenopsis. Kita lihat itu. Ini ada kode-kode yang saya kurang begitu paham ya, karena tidak ada Ibu Endang Surahman. Ini juga baru disilang ini nampaknya. Dan yang pasti Phalaenopsis di sini juga berasal dari Singapura dan pilihan-pilihan yang terbaik. Nah, kondisinya seperti ini ya. Jadi untuk beberapa pot yang ada di sini diberi ruang penaruhannya biar sirkulasi udaranya lancar, karena sekelilingnya juga mendukung ya. Tidak ada rumah, baru perumahan yang mau dibuat itu, dan masih ada persawahan, dan ini sangat mempengaruhi sekali terhadap pertumbuhan dan kesehatan anggrek. Ini yang jumbo-jumbo katelianya dari beberapa indukan yang sangat istimewa, dan ini juga, kemudian ini juga. Nah, ini salah satu jenis apa ini? Oh, bukan. Jadi ini ya, ini ada karakter yang mempunyai anggrek akarnya sampai ke bawah, menjulur sampai ke bawah. Dan ini juga ternyata mempengaruhi loh kawan ya. Jadi kalau beberapa teman mempunyai misalkan anggrek vanda atau ciri khas anggrek yang akarnya menjulur ke bawah seperti ini akan sangat membantu sekali dalam pertumbuhan dan kesehatan anggreknya jika diletakkan di gantungan seperti ini ya.
Nah, tergantung seperti ini. Karena pada hakikatnya kehidupan anggrek itu epifit yang hidup di tebing ataupun di pohon-pohon besar, yang mana kehidupan ataupun habitat aslinya seperti itu mencukupi sekali sirkulasi udaranya. Kalau kita menciptakan seperti itu, seperti yang di depan ini, biasanya anggrek vanda ataupun anggrek dendro juga bisa digantung seperti ini, biar apa, sirkulasi udaranya dia dapat, sehingga tidak mudah terkena penyakit kuning terhadap daun dan juga tidak rawan terhadap jamur. Jadi kalau misalkan anggrek kita vanda, dendro atau cattleya yang seperti ini, khususnya anggrek ya, itu sangat membutuhkan sekali sirkulasi udara yang lancar. Nah, seperti yang ada di depan ini. Karena di sini tidak ada vanda, mungkin suatu saat akan saya review kalau ada vanda yang bergelantungan. Jadi sirkulasi udara sangat penting sekali untuk pertumbuhan anggrek kita biar tetap sehat. Nah, di sini seperti ini. Karena denhosnya baru ya, jadi beberapa cattleya jumbo pilihan-pilihan yang ada di sini ini baru didatangkan. Karena di rumahnya Ibu Endah Surahman itu banyak sekali dan mempunyai beberapa kondisi yang kurang sehat seperti ini, maka akhirnya dipindah. Itulah sebabnya Ibu Endah Surahman membuat 3 greenhouse yang ada di daerah Dadap Tulis. Ini seperti ini. Kalau di sini kondisinya sudah sangat mendukung sekali untuk perawatan anggrek. Nah, bedanya antara greenhouse yang pertama tadi, kemudian yang kedua yang barat sana, dan yang ketiga ini, untuk yang pertama dan kedua Ibu Endah Surahman tidak menggunakan paranet, hanya UV saja. Tapi ini yang ketiga beliau lapisi dengan paranet. Karena di sana ada dendrobium, maksud saya phalaenopsis atau anggrek bulan. Karena anggrek bulan itu sangat rawan kalau terkena suhu panas terlalu sering dan mudah bosok juga. Jadi harus dikondisikan dan disesuaikan dengan habitat pertumbuhan anggrek yang kita punya ya. Kemudian kalau kita di dataran tinggi, karena berhubung batu ini di dataran tinggi, kebanyakan di sini menggunakan medianya arang ya. Karena arang itu sangat cocok untuk perambatan akar dari anggrek kita. Yang pertama, yang kedua bisa menetralisir kelebihan nutrisi ataupun pupuk yang telah kita berikan. Dan yang kedua bisa menjauhkan dari bakteri dan menetralisir bakteri yang mendekat. Itu kelebihan dari arang. Tapi kekurangannya tidak mudah ataupun tidak terlalu baik dalam penyerapan air. Makanya di sini kalau kita melakukan penyiraman, alangkah baiknya berkala. Setiap hari meskipun tidak melakukan pemupukan seperti yang diucapkan oleh karyawan tadi. Kalau di sini pemupukannya 2 hari dalam seminggu. Sangat istimewa sekali ya. Jadi seperti ini kondisi perawatan yang ada di kebunnya Ibu Endah Surahman. Oke. Baik kawan, cukup seperti itu saja dulu informasi dan tips yang ada di kebunnya Ibu Endah Surahman serta kondisi pada hari ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe biar Anda tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya seputar dunia anggrek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.